Halo teman Manai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di Manai Berkisah. Di channel ini kita akan mengupas tuntas sejarah, misteri, dan kisah-kisah kelam yang mungkin jarang orang tahu. Hari ini kita akan membahas salah satu babak paling tragis dan kontroversial dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita akan bicara soal masa-masa kelam tahun 1965. Kita akan bedah tuntas soal dokumen misterius bernama Super Semar. Kita akan bicara soal kekuasaan, intrik politik, dan yang paling menyedihkan, bagaimana sang proklamator Insinyur Soekarno yang dulu begitu dicintai rakyat harus menghabiskan sisa hidupnya dalam pengawalan, dalam keterbatasan, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ini bukan sekedar sejarah buku teks. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, kesetiaan, dan bagaimana nasib seorang pemimpin besar bisa berubah dalam sekejap mata. Siap? Mari kita mulai perjalanan waktu kita hari ini. Jangan lupa siapkan kopi atau tehnya, karena kisah ini akan sangat panjang, sangat dalam, dan sangat menyentuh hati. Pada tahun 1965, Indonesia ibarat sebuah kapal besar yang berlayar di tengah badai dahsyat. Suasana politik sangat panas, ekonomi sedang gonjang-ganjing, dan ideologi sedang bertarung mati-matian. Saat itu, posisi Bung Karno adalah presiden seumur hidup. Beliau adalah segalanya. Tapi di belakang kekuasaan itu ada dua raksasa yang saling mengintai. Di satu sisi ada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Saat itu mereka adalah partai komunis terbesar di dunia di luar blok Soviet dan Cina. Masanya luar biasa banyak, pengaruhnya sangat kuat, dan mereka sangat dekat dengan Bung Karno. Mereka menginginkan perubahan radikal seperti land reform atau pengambil alihan tanah yang tentu saja membuat para elit dan tuan tanah gemetar. Di sisi lain, berdiri Angkatan Darat. Militer melihat PKI sebagai ancaman eksistensi. Mereka tahu jika komunis menang, struktur militer akan dihancurkan seperti yang terjadi di Cina. Ditambah lagi, saat itu Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan konfrontasi melawan pembentukan Malaysia yang dianggap sebagai mainan Inggris. Bung Karno mencoba menjadi penyeimbang dengan konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Beliau ingin semua hidup berdampingan. Tapi teman Manai, menunggang dua harimau itu tidak mudah. Apalagi kondisi fisik Bung Karno saat itu sudah mulai menurun. Penyakit ginjal mulai menggerogoti tubuhnya. Para politisi mulai berbisik-bisik. Kalau Bung Karno tiada, siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan? Lalu malam itu tiba. Malam tanggal 30 September 1965. Sebuah kelompok yang menyebut dirinya Gerakan 30 September melakukan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat dari rumah mereka. Nama-nama besar seperti Ahmad Yani, Suprapto, Parman, Haryono, dan lainnya dibunuh secara sadis, lalu mayatnya dilempar ke dalam sumur tua di lubang buaya. Siapa dalang sebenarnya? Sampai sekarang masih menjadi misteri terbesar. Apakah benar PKI yang merebut kekuasaan, atau ada permainan kotor di dalam militer sendiri untuk membersihkan lawan politik? Saat kejadian itu, Bung Karno berada di pangkalan udara Halim. Awalnya beliau tampak tenang, mengira ini hanya masalah internal militer. Tapi situasi berubah cepat. Disinilah sosok Jenderal Soeharto masuk panggung. Saat itu Soeharto adalah Pangdam 5 Jaya yang kebetulan tidak diculik. Dengan cerdik dan tenang, beliau mengambil alih komando. Beliau mengumumkan lewat radio bahwa gerakan ini adalah makar dan akan ditumpas. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil menguasai Jakarta tanpa pertumpahan darah besar di ibu kota. Bung Karno akhirnya terpaksa pergi ke Istana Bogor. Dari sinilah awal mula kekuasaan beliau mulai tergerus. Karena meskipun beliau masih presiden, kendali keamanan dan militer sudah sepenuhnya ada di tangan Soeharto. Setelah situasi Jakarta aman,
Tekanan terhadap Bung Karno di Bogor semakin besar. Para jenderal ingin Bung Karno mengambil keputusan tegas, menandai PKI sebagai pihak bersalah, dan menyerahkan segalanya kepada Soeharto. Tanggal 11 Maret 1966, 3 orang jenderal datang ke Istana Bogor. Mereka adalah Basuki Rahmat, Muhammad Yusuf, dan Amir Mahmud. Mereka datang bukan sebagai bawahan, tapi utusan yang membawa pesan keras. Suasana saat itu sangat tegang. Ada desas-desus bahwa pasukan sedang bergerak dan keselamatan presiden bisa terancam jika tidak ada tindakan cepat. Bung Karno saat itu sedang sakit, tekanan darahnya tinggi dan fisiknya lemah. Dalam kondisi itulah lahirlah dokumen yang paling bersejarah dan paling kontroversial, Surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai Super Semar. Secara singkat, surat itu memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan. Tapi teman Manai, inilah pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawab tuntas. Apakah surat ini ditandatangani dengan sadar dan sukarela? Atau ini adalah bentuk pengkhianatan dan pemaksaan? Mari kita bedah misterinya. Pertama, teori surat kosong. Banyak sejarawan dan saksi mata meyakini bahwa Bung Karno saat itu terlalu lemas dan sakit. Beliau hanya menandatangani selembar kertas putih kosong. Beliau menyuruh anak buahnya atau para jenderal itu untuk menulis isinya. Nah, disinilah dugaan pengkhianatan itu terjadi. Isi surat itu kemudian ditulis atau diubah menjadi kalimat yang seluas-luasnya. Seolah-olah Bung Karno menyerahkan seluruh kekuasaan negara kepada Soeharto, bukan hanya sekedar mengamankan situasi. Kedua, naskah asli hilang. Yang paling aneh adalah sampai detik ini, naskah asli yang ditulis tangan Bung Karno tidak pernah ditemukan. Yang beredar di masyarakat hanyalah fotokopi. Ini memicu kecurigaan bahwa ada perbedaan antara apa yang sebenarnya ditulis Bung Karno dengan apa yang dipublikasikan oleh rezim Orde Baru. Ketiga, maksud dan tujuan. Bung Karno mengira surat itu hanya wewenang sementara. Beliau pikir, ya sudah, kau yang urus keamanan, aku tetap presiden. Tapi Soeharto membaca surat itu sebagai mandat mutlak. Inilah yang dijadikan landasan hukum untuk mengambil alih negara. Segera setelah Super Semar keluar, dampaknya luar biasa dahsyat. Pertama, PKI dibubarkan dan dilarang di seluruh Indonesia. Kedua, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap simpatisan komunis di Jawa dan Bali yang menewaskan ratusan ribu orang. Ketiga, semua lawan politik Soeharto ditangkapi. Nama Bung Karno perlahan mulai dihapus dari sejarah, digantikan oleh wajah Soeharto di mana-mana. Bagi banyak orang, Super Semar bukanlah surat perintah, tapi surat penyerahan diri dan pengkhianatan terbesar terhadap Bapak Proklamator. Setelah Super Semar, angin politik berubah 180 derajat. Awalnya orang masih hormat memanggil Bung Karno Presiden Soekarno, perlahan tapi pasti status itu dikoyak-koyak. Tahun 1966, MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengeluarkan keputusan bersejarah, mencabut gelar presiden seumur hidup dari Soekarno. Beliau tidak lagi menjadi pemimpin tertinggi. Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden dan kemudian menjadi presiden penuh. Lahirlah apa yang disebut Orde Baru. Orde yang baru berarti orde yang lama harus dimatikan. Mulai saat itulah penderitaan batin Bung Karno dimulai. Beliau dikucilkan, orang-orang yang dulu berlutut di depannya, yang dulu makan dari tangan beliau, kini banyak yang berpaling. Mereka takut jika dekat-dekat dengan Bung Karno akan dicap komunis dan ditangkap. Bung Karno sempat membuat pembelaan diri yang sangat menyentuh, berjudul Nawaksara dan Amanat Jaga.
Di situ beliau menulis dengan kalimat yang sangat tajam dan elegan. Saya tidak bersalah. Saya tetap Bung Karno, pemimpin besar revolusi. Tapi sayangnya, tulisan-tulisan itu dilarang beredar, dilarang dicetak, dilarang dibacakan. Suara Bung Karno dibungkam. Hidup beliau berubah menjadi seperti tahanan rumah. Beliau boleh tinggal di istana mewah, seperti Wisma Yaso atau Pantai Indah. Tapi setiap gerak-gerik diawasi ketat oleh Intel. Tamu yang ingin bertemu harus melakukan pemeriksaan berlapis. Telepon disadap, bahkan saat beliau ingin beribadah atau sekedar jalan-jalan, selalu ada pengawal yang mengikuti. Rakyat biasa pun sulit sekali bertemu. Padahal dulu Bung Karno adalah orang yang sangat terbuka, suka bercampur dengan rakyat. Kini beliau bagaikan raja yang dikurung di negerinya sendiri. Kesehatan beliau semakin memburuk, penyakit ginjalnya kambuh terus, ada kisah pilu yang beredar. Saat beliau meminta izin untuk berobat ke luar negeri, karena fasilitas di dalam negeri tidak memadai, permintaan itu ditolak. Banyak yang percaya ada keinginan terselubung agar sang proklamator ini cepat tiada, agar tidak menjadi batu sandungan bagi kekuasaan yang baru. Tubuh yang dulu begitu karismatik, yang suaranya bisa mengguncang dunia, akhirnya takluk oleh usia dan penyakit. Tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno terbaring lemah di RSPAD Gatot Subroto. Di sekeliling ranjang itu ada keluarga yang menangis terseduh-seduh. Ada Fatmawati, ada Hartini, ada anak-anaknya. Tapi di sudut ruangan tetap ada petugas pengawal yang berdiri tegak. Bahkan di saat-saat terakhir pun beliau tidak benar-benar bebas. Pukul 20.40 waktu Indonesia bagian Barat, Insinyur Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya. Kata-kata terakhirnya penuh kerinduan pada tanah air dan rakyatnya. Beliau pergi dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan kekuasaan yang pernah beliau miliki. Matahari Republik Indonesia telah terbenam, dan disinilah kita melihat ironi terdalam dalam sejarah manusia. Saat beliau hidup dan berkuasa, beliau dipuja bagai dewa. Saat beliau jatuh, beliau dikhianati, difitnah, dan dilupakan oleh para penguasa. Tapi saat beliau meninggal, mereka sadar, seluruh rakyat Indonesia seolah tersadar dari mimpi buruk. Siapa yang baru saja hilang dari muka bumi ini? Ratusan ribu orang memadati jalan Jakarta. Orang-orang menangis histeris. Mereka menerobos barikade polisi, melanggar aturan hanya untuk melihat terakhir kalinya jenazah Bung Karno. Air mata membasahi aspal ibu kota, penyesalan terlihat jelas di wajah mereka. Mereka membawa bunga, mereka membawa spanduk, mereka berteriak nama Bung Karno. Saat itu tidak ada lagi yang peduli soal politik, soal Super Semar, atau soal Orde Baru. Yang ada hanyalah rasa kehilangan mendalam terhadap Bapak Proklamator. Jenazah beliau diterbangkan ke Blitar, Jawa Timur. Sesuai permintaan terakhirnya, beliau ingin dimakamkan di dekat makam ibunda tercinta, bukan di Monas atau di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau ingin istirahat dengan tenang, jauh dari intrik politik Jakarta. Dan itulah kisah panjang kita hari ini, dari kejayaan yang gemilang, intrik politik yang kelam, surat Super Semar yang misterius, hingga air mata di hari kepergian. Sejarah memang seringkali kejam. Kadang yang menang menulis sejarah seolah-olah dialah yang paling benar. Tapi waktu akan membuka kebenaran. Rakyat punya hati, dan hati rakyat tidak bisa dibohongi selamanya. Kisah Bung Karno mengajarkan kita satu hal, bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang abadi hanyalah jejak perjuangan dan cinta yang tulus terhadap tanah air. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika kalian merasa tergugah, silahkan like video ini, tinggalkan komentar kalian. Apa pendapatmu tentang Super Semar?
Dan jangan lupa subscribe Manai Berkisah supaya tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Manai pamit undur diri. Selamat malam. Bye bye.